Selamat pagi anak ibu. Kita lanjut lagi hari ini pembelajaran kita yaitu OTK kepegawaian mengenai hak PNS menurut Undang-Undang ASN. Kalau minggu lalu sudah kita pelajari apa yang menjadi hak-hak seorang karyawan. Artinya yang bekerja di dunia usaha, dunia industri sekarang adalah yang bekerja di instansi pemerintah. Apa saja yang menjadi hak mereka? Ini dia. Nah, untuk memastikan apa yang menjadi hak seorang ASN baik pada saat bekerja maupun pada saat pensiun, tentu harus ada landasan hukumnya ya. Landasan hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya. Udah pernah Ibu tanya tapi nggak ada jawabannya. Yang jelas landasan hukum yang mengatur ASN atau PNS dulu sebutannya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dari undang-undang itu diturunkan peraturan pemerintah sebagai teknis dalam pelaksanaannya di lapangan ya. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Itu ada di bab 9 pasalnya 304. Pasal 304 di sana dikatakan bahwa PNS yang bekerja berhak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jaminan pensiun akan diterima setiap bulannya di saat dia ditetapkan menjadi seorang ASN yang sudah pensiun. Sedangkan jaminan hari tua itu akan diterima pada saat keluar SK-nya, pada saat ditentukan dia sudah pensiun penuh masa kerjanya atau pensiun atas permintaan sendiri pun atau pensiun muda itu diberikan saat dia menerima SK pensiun. Itu bedanya ya, jaminan pensiun dengan jaminan hari tua. Nah, berikutnya apa tujuan memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua? Pensiun setiap bulannya, jaminan hari tua diserahkan pada saat dia menerima SK pensiun. Ini dia tujuannya. Yang pertama, tentu memberikan jaminan hari tua bagi pegawai negeri pada saat mencapai batas usia pensiun, memberikan jaminan tentunya. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri peserta tabungan dan asuransi pensiun yang disingkat dengan TASPEN. Bukan TASPEM ya, TASPEN. Setelah yang bersangkutan memberikan pengabdian kepada negara. Nah, itu dia, setiap bulannya gaji ASN itu kan dipotong untuk membayar tabungan asuransi pensiunnya, dan di saat pensiun dia akan terima secara keseluruhan. Nah, berikutnya apa manfaatnya? Tentu ada manfaatnya bagi si penerima pensiun. Manfaatnya apa? Ini dia. Memberikan rasa aman walaupun dia tidak bekerja lagi setiap harinya sebagaimana dulunya di masa sehat, di masa aktif, tetapi dia merasa aman. Itu dia ya, itu manfaatnya, memberikan rasa aman bagi pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupannya di masa mendatang. Walaupun tak bekerja tapi bisa membiayai hidupnya. Yang kedua, adanya kepastian memperoleh penghasilan di masa mendatang setelah masa pensiun. Itulah tadi jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jaminan hari tua dan jaminan pensiun beda dia. Pensiun itu akan diterima setiap bulannya, nanti ada aturannya. Kemudian apa syaratnya untuk memperoleh hak pensiun bagi pegawai? Tadi manfaatnya banyak, tapi ada syaratnya. Tidak begitu saja dia peroleh haknya. Nah, syaratnya apa dan siapa saja yang berhak memperoleh pensiun itu? Tentu seseorang PNS yang sudah mencapai batas usia pensiun. Rata-rata kalau tenaga edukatif, guru atau dosen itu 60 tahun. Dosen 65 tahun, tapi di instansi pemerintah selain pendidikan itu biasanya kisaran 56, 58. Beda lagi dengan TNI Polri ya. Jadi kalau sudah penuh masa pengabdiannya, tentu dia berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian yang kedua, memiliki masa kerja yang cukup untuk pensiun. Biasanya 30 tahun masa kerjanya. Setiap tahun itu dihitung 2,5%. 2,5% menjadi jaminan pensiunnya. Jadi 75% nanti yang diterima di saat pensiun. Jadi diperhitungkan masa kerjanya kurang lebih 30 tahun pensiun penuh.
pensiun penuh dalam arti dia akan memperoleh nanti setiap bulannya 75% dari gaji pokok pensiun. Jadi seseorang itu sudah sampai ke batas usia pensiun, kemudian memiliki masa kerja yang cukup 30 tahun, telah diberhentikan dengan hormat, itu sudah pasti. Beda dengan tidak hormat, itu tidak mendapat apa-apa. Kemudian pihak-pihak yang berhak atas pensiun pegawai negeri, pihak-pihak yang berhak atas pensiunan pegawai negeri. Ini dia siapa saja pihaknya. Yang pertama, peserta atau pegawai negeri, sudah pasti. Kemudian tidak hanya yang bersangkutan, tetapi kalau ibunya yang pegawai negeri tentu suaminya, ya, janda atau duda penerima pensiun. Kemudian yatim piatu dari peserta dan penerima pensiun, sudah meninggal pun orang tuanya dua-duanya, tetapi dia masih lajang dan masih kuliah dan umurnya maksimal 25 tahun, mereka ini berhak mendapat pensiun atas orang tuanya. Kemudian orang tua dari peserta, katakanlah seseorang itu hingga akhir hayatnya tidak menikah, ya, tidak menikah. Jika orang tuanya masih hidup dikala yang bersangkutan sudah meninggal, maka orang tuanya juga berhak menerima pensiun. Kemudian yang kelima, pensiun atas permintaan sendiri. Ada alasan tertentu yang masuk di akal, belum batas usia pensiun tapi dia minta pensiun, kepadanya juga akan diberikan hak pensiun. Kemudian pemberhentian dengan hormat, apakah karena sesuatu hal, apakah karena kurang sehat lagi, maka sebelum waktunya pensiun dia sudah diberhentikan. Karena kalau sudah didatangkan pun dia tidak produktif lagi, untuk apa lebih bagus dipensiunkan. Kepadanya juga akan diberikan hak pensiun dan hari tuanya. Ini dia yang menjadi hak-hak seorang ASN. Nah, ini dia hak yang pensiun, seberapa besarannya. Ini dia besarannya untuk dana pensiun. Apabila yang bersangkutan pensiun, apa ini? Apabila masih hidup, ini 75% ya nak, bukan 70, salah ketik. Ini ingat ya, nanti karena soalnya seperti ini. Nah, yang bersangkutan apabila dia pensiun penuh, artinya dia udah pensiun tapi masih hidup, maka yang bersangkutan akan menerima pensiunnya setiap bulannya nanti adalah 75% dari gaji pokok. Jadi kalau misalnya gaji pokoknya 3 juta, maka 75%-nya berapa? 75% kali 3 juta adalah 2.250.000 yang dia terima setiap bulan dikala dia pensiun. Apabila mengalami uzur, artinya sudah tua lah dia, jasmani dan rohani, karena menjalankan kewajiban dibayar 75%, sama ini A dengan B sama besarnya ya nak. Kemudian istri atau suami yang ditinggal menerima 45% kali 75% dari gaji pokok. Si istri tadi kalau yang bersangkutan 75%, tetapi kalau istri yang ditinggal oleh si PNS tadi tidak lagi 75%, tetapi 45% dari 75%. Tadi ibu contohkan 3 juta, yang diterima yang bersangkutan itu adalah 2.250.000. Nah, kalau si istri yang ditinggal oleh si bapak yang PNS tadi, yang diterimanya adalah 45% dari 2.250.000. Beda ya. Yang bersangkutan 75, tapi yang bersangkutan sudah meninggal, istrinya atau suaminya menerima cukup 45%, itu pun dari gaji setelah dihitung 75%, bukan dari 3 juta ya nak. Nah, untuk anak yang ditinggal artinya masih kuliah atau belum berkeluarga, yang diterimanya hanya 25% dari 75% gaji pokok orang tuanya. Jika keduanya sudah meninggal, anak bungsunya berumur 21 tahun masih kuliah, dia juga menerima 25%. Kemudian pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan perundang-undangan. Jadi seseorang yang diterima menjadi ASN itu ada gaji yang terendah. Untuk golongan 1A katakanlah 1.500.000, maka si pensiun tadi setelah dihitung misalnya 75% dari gajinya tidak sampai 1.500.000, maka yang dipakai sebagai pedomannya adalah 1.500.000, tidak boleh kurang dari gaji yang terendah. Kemudian jaminan hari tua, yaitu tabungan perumahan dan tabungan asuransi, ini menjadi
hak daripada seseorang